udah nggak punya uang lagi, ini nggak tahu mau gimana. Pada saat Gunung Lawu dibuka itu benar-benar rental tuh langsung naik begini lagi, langsung ada penghasilan lagi. Dulu tuh orang tuh udah benar-benar harus muter kepala banget gimana caranya video 15 detik itu harus lucu. 15 detik itu Rudy alamin ketika naik Gunung Slamet lewat jalur Bambangan. Pernah nyasar berarti? Alhamdulillah. Pada saat itu mikir horor sih mikir, cuman lebih takut hewannya daripada horor. Cuman emang benar-benar itu cahaya bulan tuh kayak nggak masuk. Saking rapatnya. Banget berarti. Saking rapatnya. Jadi cahaya itu cuma dari lampu HP ini. Itu benar-benar kayak ketemu manusia itu baru pertama kali ketemu manusia kayak ya Allah ketemu manusia gitu loh. Kayak rasanya lega banget gitu ya. Halo, balik lagi sama aku Madia Tantri dan tentunya kita masih di podcast Gendaki Turun Gunung. Oh ya, aku sebelumnya mau ngucapin selamat datang dan selamat menonton buat teman-teman ya. Mungkin kalian baru pertama nonton video-video kita. Kalau suka tinggal di like, kalau berkenan tinggal di subscribe, dan kalau pengen tahu info update tentang video-video kita selanjutnya, jangan lupa loncengnya diaktifin. Oke, untuk kali ini di episode sekarang kita juga masih akan ngobrolin tentang gunung lagi gunung, tapi tentunya dengan narasumber yang berbeda karena di sini sudah ada Om Udi. Alay banget aku Om. Teman-teman semua. Ini Om Udi ya. Maafkan kita ya. Maklum puasa. Ini ada Om Udi di sebelahku. Dia aktivis gunung iya, betul? Betul, aktivis gunung iya, tapi juga content creator. Gimana sih ngomongnya Mas? Content creator. Astagfirullah. Content creator. Yang agak Jawa aja ya, konten kreator. Tukang konten deh. Ya, tukang konten. Mas tukang konten dari Solo Kak? Dari Solo. Dan konten-kontennya ini juga masih seputar gunung, betul? Iya benar sekali. Masih seputar gunung. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan inti tentang konten-kontennya Mas Udi, kita mau tanya-tanya dulu tentang Mas Udi. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jakarta. Jakarta? Iya. Jakartanya mana Mas? Jakarta Pusat. Wah beda. Dari mana? Dari sini aja. Dari sini aja di Jakarta. Dari Jakarta. Terus ke Jawa Tengah ngapain ini? Cuman di Solo tuh udah lama Kak. Jadi aslinya Jakarta, cuman udah tinggal di Solo tuh sekitar 10 tahun lah dari SMA. Wow. Ada keluarga di Solo berarti Mas? Ada Pak D itu. Jadi sudah lama di Solo ya? Iya, udah 10 tahun. Hampir berarti belum. Udah 10 tahun nih berarti. 10 tahun lebih maksudnya. 10 tahun lebih. Solonya mana? Solo nih Kartasura Kak. Masuknya Sukoharjo sih sebenarnya. Oh Sukoharjo. Kalau Solo kan kota aneh gitu. Oh iya sih. Kesibukan sehari-hari biasanya apa Mam? Kalau untuk saat ini masih ngurusin rental Kak. Oh punya rental juga. Alhamdulillah ada rental alat gunung. Udah lama? Udah hampir 7 tahun ini berarti tengahnya. Dari 2015. Dari 2015. Kayaknya aku belum lulus sekolah deh itu. Itu masih kelas berapa itu? Masih SMA kayaknya kelas berapa ya? Kelas 1 apa ya? Kelas 2 ya? Masih Didi Gemes berarti? Kayaknya masih Didi Gemes gitu. Berarti sudah 7 tahun ini rentalnya? Alhamdulillah udah 7 tahun Kak. Wow. Luar biasa sih. 10 tahun di Solo. 10 tahun di Solo. Habis itu 3 tahun awal ya, berarti 3 tahun pertama itu langsung buka rentalan. Belum, 3 tahun pertama itu kuliah SMA dulu. Setelah SMA kuliah sampai semester 2 baru buka rental. Langsung ya mentalnya kuat ya, sudah berani buka mental di usia kuliahan. Sebenarnya bukan masalah mentalnya yang kuat Kak. Kalau kita pendaki kan kita tuh sering banget yang namanya dipinjemin alat biasanya. Iya. Pasti. Semua orang pasti, teman-teman juga pasti pada sering ngalamin nih. Ketika udah dipinjemin alat, terus besoknya balik alatnya pasti kotor. Iya. Aduh, kalau nggak kotor biasanya hilang. Kalau nggak rusak. Udah dipinjemin dari A, terus tahu-tahu sampai Z. Nah, dari situ baru mulai ada ide, kira-kira aku buka rental aja atau gimana ya gitu. Kebetulan pada saat itu ada tabungan sekitar 5 juta. Itu tabungan terakhirnya 5 juta buat buka rental. Karena ya itu tadi nggak mau dipinjemin alatnya. Jadi kalau misalnya mau pinjem loh. Sini bayar gitu. dong.
Iya itu ide bagus sih. Soalnya kalau mereka tahu kita buka rental kan nggak mungkin mereka cuma pinjem cuma-cuma, itu nggak mungkin. Nggak mungkin pinjem alat. Jadi awalnya dari situ tadi, karena seringnya rusak alat, terus barang hilang, terus nggak tahu kemana, dipinjem A sampai B, C, D dan seterusnya. Ya udahlah buka rental aja. Kalau mau minjem ya nyewa berarti. Ide bagus sih. Tapi dari 2015 itu sampai 2017 stagnan. Stagnan. Karena masih kuliah, belum terlalu fokus. Nah, baru fokusnya ketika skripsi udah stuck. Kan 2016 udah harus pengambilan skripsi. Iya. Nah, ketika itu stuck, waktu stuck itu kebetulan pada saat itu kerja juga. Kerja resign, akhirnya masih punya tabungan lagi dan jual kamera. Jual kamera seharga kalau nggak salah tuh 6.700.000 atau berapa buat nyewa ruko. Jadi awalnya dari situ. Langsung ya, iya. Ruko ya. Tapi rukonya masih murah sih, harganya sekitar 5,5 kalau nggak salah. Per tahunnya. Per tahunnya. Itu paling murah banget di Kartasura. Berarti rezeki tuh, dapat harga yang segitu gitu. Oh, ternyata rental juga, tapi sudah lama loh Mas, 7 tahun itu. Alhamdulillah Kak. Kalau pandemi kemarin berarti gimana? Kalau pandemi kemarin ya hampir semua sektor kan kena. Iya sih. Itu otomatis tersiok-siok. Nggak ada satupun yang rental itu, bener-bener ampun dah. Terakhir itu pandemi lebih 2 bulan kalau nggak salah ingat. Sebelum lebaran apa setelah lebaran ya? Itu pokoknya uangku tinggal 300.000-ribunya. Udah nggak punya uang lagi, ini nggak tahu mau gimana. Alhamdulillah setelah lebaran kalau kakak ingat Gunung Lawu tuh dibuka. Iya. Yang pendakinya sampai bludak banget itu. Kayaknya aku juga salah satunya deh. Naik ke Gunung Lawu itu. Iya. Oh iya. Nah, pada saat Gunung Lawu dibuka itu benar-benar rental tuh langsung naik begini lagi, langsung ada penghasilan lagi. Wah itu langsung, wah ya Allah ya Allah. Lega banget ya rasanya mesti. Itu soalnya tinggal 300.000-nya, nggak tahu ini nanti gimana. Tapi ya udahlah, Bismillah aja gitu. Tapi kalau untuk rental kayak gitu, dari ininya ya Mas, dari sisi, aku pengen tahu nih dari sisi plus minusnya, atau lebih ke kalau misalnya kita ngerentalin barang nih, otomatis kan pas balik ada hilang kah atau rusak kah atau apa. Nah itu tuh lebih dominan ruginya atau untungnya? Kalau dari rental sih kita kan kebanyakan modal di awal nih ya kayak. Misal kita modal 5 juta buat stok tenda 3 atau carrier berapa dan matras sekian. Nah itu modal awal kita. Misal tenda itu dulu sih harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Itu kalau udah 10 kali disewa kan 40.000. 10 kali sewa nanti kan udah kembali. Modal kita udah kembali, tinggal ngambil untungnya aja. Oke. Nah enaknya di rental tuh seperti ini, kita ngomong enaknya dulu ya. Enaknya pasti di situ tadi. Nah nggak enaknya adalah kalau barang hilang. Biasanya barang hilang tuh customer sering banget SB biasanya. SB itu ketinggalan di base camp. Oh, tapi ganti rugi kan? Tetap ganti rugi dari pihak customer. Nah, enaknya juga di situ ketika ada barang hilang, customer masih denda. Iya sih. Terus yang kedua, biasanya sih yang sering terjadi barang dibawa kabur. Oh ya? Pernah? Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Alhamdulillah banget. Karena udah belajar dari teman-teman yang udah buka rental duluan. Kan saya sering banget main ke teman rental yang lain. Biasanya nanya, Mas, kalau gini gimana, kalau gini gimana, terus dia ngasih tahu. Biasanya KTP. Misalnya kakak sewa di tempat Rudin ya. Nah, ketika nyewa, KTP yang dikasih itu KTP palsu. Nah kan biasanya saking ramenya rental, kan kita nggak mungkin ngeliatin, wah ini KTP-nya sesuai nih sama mukanya, ini kan nggak mungkin gitu kan. Oh ya udah KTP udah gitu kan. Nah pada akhirnya ketika udah mulangin alat, di KTP kok ini belum pulang gitu kan. Dicarilah kan alamatnya ini semua, sampai kita post di grup, ketemu orangnya. Tapi ternyata bukan itu. Bukan itu, Mas. Ini KTP saya tuh udah hilang beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu lah intinya. Ini bukan KTP saya nggak pernah minjem alat. Kalau udah begitu, ya udah. Iya sih. Biasanya sering banget kayak gitu kan. Sering banget ya. Alhamdulillah sering banget. Iya memang nggak ada yang mulus-mulus alus gitu, nggak ada ya. Ada. Namanya usaha soalnya. Iya sih. Tapi kalau dari sisi yang lain, ini sebenarnya adalah salah satu cara Om Rudi buat menyalurkan hobi melalui rental alat ini atau gimana? Kayak misalnya, oh suka naik gunung nih, jadi aku pengen memudahkan teman-teman pecinta gunung atau gimana? Ya. Wah kalau ini sih otomatis flashback ke beberapa tahun yang lalu nih ya kayak kenangan mantan lebih tepatnya.
Kenangan mantan. Aduh istri nonton gak ya? Istri tolong kalau nonton Anda tahan emosi ya. Jadi gini, tahun 2015 itu kan masih punya pacar. Nah, jalan 6 bulan tuh dia nanya, enggak sih, kita ngobrol kan sama-sama naik gunung. Dia ngobrol terus, aku tuh punya uang 5 juta, enaknya mau usaha apa ya, mau buka apa ya gitu. Terus dia bilang, kamu kan seneng naik gunung, mending buka rental gitu. Jadi selain yang tadi dipinjemin alat, ada support system dari sini juga tadi. Oh, support system, tapi yang sekarang sudah jadi mantan ya. Udah diambil orang lain. Wow. Jadi awalnya dari itu juga sih. Iya memang nggak terduga sih. Dia jadi support system kita, tapi sekarang dia juga sudah jadi mantan kita. Aduh. Wow. Asal muasal nama Eleven juga dari tanggal jadian itu tadi. Oh ya? Aduh, istri aku masih nonton ntar, ampun. Tolong maafkan dia. Dia masih hilaf saat itu. Oh, Eleven itu tanggal jadian. Itu tanggal jadian. Oh, makanya ini kok Eleven apa ya? Atau ada nama, maunya ada arti lain. Oh, ternyata itu tanggal Enif nih, tanggal jadian. Tapi selain fokus di rentalan, fokus di mana lagi? Kalau selain di rentalan paling jualan online nggak? Jualan online. Masih Shopee. Sama ya alat-alat gunung? Kalau yang pertama sih masih sama alat-alat gunung. Cuman setelah pandemi ini berubah ke alat-alat rumah tangga. Jauh banget dari naik gunung ke rumah tangga. Iya. Kayak gitu. Kayak maksudnya kayak rasa-rasanya itu pendaki yang sudah tobat gitu. Sudah capek naik gunung, mau di rumah aja. Jadi sudah tahapnya rumah gitu. Soalnya alat-alat gunung kebanyakan di Shopee atau di TikTok sekarang tuh banting harga udah ampun-ampunan banget kan. Oh gitu. Misal ada kompor kotak itu kita beli grosir itu sekitar 60 sampai 55 ribu. Itu dijualnya kalau di Shopee kebanyakan mepet banget, ada yang untung 3 ribu. Ada yang untung 5 ribu, itu belum kepotong admin barang. Waduh. Jadi kayak cuman yaudah kayak apa ya, modelnya itu titip barang. Iya, kebanyakan banting harga soalnya. Nah dari situ terus ngeliat, cobalah usaha yang lain lagi gitu. Kalau ini OT nggak pernah? Open trip terakhir tuh pertama kalinya di Gunung Andong. Pertama dan terakhir? Enggak, pertama di Gunung Andong, yang kedua di Gunung Prau. Yang pertama itu kita ngelakuin bergusar. Apa itu? Bersih gunung sambil joget cesar. Iya. Soalnya sebelum aku buat konten edukasi, aku dulu seneng bikin yang namanya konten komedi. Nah, dulu tuh seneng banget yang namanya ketika naik gunung. Pokoknya kalau udah sampai puncak, orang lain kan ada yang nangis, ada yang seneng foto-foto, ada yang teriak. Nah, kalau saya pribadi senengnya joget gitu, bener-bener joget gitu. Makanya bilangnya ini ya joget cesar itu ya. Iya, makanya joget cesar. Nah, orang yang ngeliat mungkin kayak, itu orang ngapain sih, aneh banget. Saya juga ngeliatnya, ini orang ngapain sih, aneh gitu loh. Pas balik lagi videonya kan. Ini orang ngapain sih, aneh. Tapi semakin kesini semakin ngerasa kayak, oh ini cara aku mengekspresikan diri ketika sampai puncak. Iya sih. Oh ini loh, bahagia aku tuh seperti ini. Kalau kamu kayak gitu, ini aku. Kayak gitu kan. Jadi kayak kita tuh punya ciri khas sendiri lah gitu. Kalau sudah ada yang joget-joget di puncak, wah ini mesti Om Udi nih. Wah ini mesti Om Udi, kayak gitu. Dulu jarang banget orang joget-joget di puncak tuh. Sekarang banyak banget. Hampir gak ada dulu, bener. Apalagi yang joget cesar itu gak ada, bener gak? Oh ya? Makanya kan aku buat bergusar itu, aku berpikirnya kayak, aku mau bikin open trip. Gimana caranya orang-orang ini mau ngikut ke sini gitu. Kan harus cari uniknya gitu loh. Kalau cuma bikin open trip doang, aku ngapain ikut open trip dia gitu loh. Iya sih, lagian banyak kok yang lebih bagus daripada dia kan gitu. Makanya akhirnya bikin bergusar itu pesertanya kalau nggak salah ingat sih 60, kalau nggak salah ingat. Pertama itu ya? Pertama. Langsung 60? 60. Keren sih. Cuman kan udah ada traffic dari Instagram itu tadi. Iya sih. Dari viralnya joget Cesar di Rinjani. Ternyata joget Cesar membawa untung guys. Bisa tuh ditiru, kalian mau coba aja. Kalau sekarang mending jangan, karena bakalan dihujat. Iya sih. Sekarang kayaknya lebih banyaknya TikTok gitu ya. Kalau sekarang bikin joget cesar juga kayaknya
mending enggak deh kayaknya. Tetap kita harus ngikutin tren sih ya. Kalau dulu tuh malah belum mulainya joget sebenarnya Kak. Belum mulai? Belum ada. Saya ingat saya pribadi orang joget di gunung tuh belum ada. Mungkin ada tapi nggak dipublish atau gimana gitu ya? Kalau di Instagram itu ada yang namanya akun komedi gunung kalau kakaknya. Ada. Cuman sekarang dia udah nggak tahu kemana adminnya, udah nonaktif pokoknya. Sayang banget. Iya, itu followernya udah hampir 35 atau berapa gitu. Eman itu. Sayang banget. Itu adminnya pokoknya orang Temanggung apa daerah Wonosobo pokoknya. Tapi kalau untuk yang OT sendiri, Om Budi ini sudah dari kapan? Kalau open trip itu 2018 sekali itu. Habis itu udah mager bikin lagi. Kenapa? Mager aja. Sekali itu sudah dapat orang banyak nih. Biasanya kan kalau sudah, banyak banget yang ikut. Jadi besoknya juga terinspirasi buat bikin lagi. Nah, jeleknya saya pribadi itu kadang gampang buat mulai tapi susah buat mempertahankan. Waduh. Kata-katanya bagus ya, aku suka. Gampang mulai tapi sulit mempertahankan. Sulit banget. Jadi ketika mau bikin ya udah bikin aja lah gitu. Tapi semua ada roadmapnya, misal nanti di gunung begini, sampahnya yang harus diangkut di sini, roadmapnya begini, semua ada urutannya. Enggak asal bikin lah ya. Dan kebetulan pada saat itu alhamdulillahnya ini nggak tahu ya bakal dihitung ria atau enggak, semoga aja enggak, bismillah. Dana semua yang dari open trip itu disumbangin ke semua ke Rinjani. Kan waktu itu Rinjani gempa. Rinjani gempa, Lombok gempa. Iya. Nah, saya Rudi pribadi ngerasa kayak aku bisa ngasilin uang dari sini nih sebenarnya. Dari gunung. Awalnya dari yang pas joget di Rinjani. Kiranya karena itu sebenarnya. Ya udahlah, uang ini aku sumbangin ke sana semua. Kalau nggak salah ke Kita Bisa atau satu lagi namanya apa itu ya? Yang kemarin sempat viral. ACT. Kalau nggak salah antara dua itu totalnya sekitar 600.000. Dan disumbangin semua ya? Semua. Cuman pada saat itu open tripnya tuh nggak mahal, nggak ada 100.000 tuh, nggak ada 50.000. 50.000 tuh udah dapat makan, udah dapat snack, sudah regis, dapat door prize, dapat regis, parkir. Itu sisanya pokoknya per A tuh sekitar 20-an kalau nggak salah. Berasanya itu bikin kegiatan cuman yaudah ini buat have fun kita, ayo kita bikin kegiatan kayak gitu, nggak nyari bikin, untung gitu kalau kan. pertamanya sih itu terus habis bikin itu kayak kok capek banget ya ya ngurusin orang 60 kok. Ya kok capek banget ya itu. Tapi open tripnya bukan ngecamp loh Kak, tektok loh. Tapi mereka pada tidur di base camp dulu. Baru berangkat pagi buta, sekitar habis subuh sekitar jam 6 lah, itu baru naik. Jam 12 sudah turun. Ya cepet ya. Udah lumayan lah itu. Nah setelah itu udah vakum, udah mau bikin lagi udah males. Bikin lagi lah di 2019. Karena kenal sama selebgram Solo. Adalah selebgram Solo, bikinlah sama itu. Pas bikin lagi, naik lagi. Terus dia di atas tuh dihantam badai. Udah pokoknya ampun-ampunan lah di atas itu lah. Turun. Kok capek banget ya nyari duit. Padahal pesertanya berapa? Itu kalau itu full 1 LF 15 udah sama panitia tuh sekitar 3 orang. Iya 18 lah ya. Panitia itu sekitar 3 orang. Habis turun itu pas dikalkulasi bukan masalah kok uangnya segini ya, cuman kok capeknya tuh kayaknya nggak sebanding gitu loh. Ini apa aku yang salah bikin hitung-hitungannya apa gimana? Kayaknya sih salah hitung-hitungannya nggak? Kayaknya sih. Terlalu mepet banget, soalnya di awal bikin itu pikirnya biar orang ikut dulu aja lah gitu. Tapi karena itu hitungannya mepet. Sudah mepet, mau bikin lagi jadi males. Capeknya tuh sih Kak. Ya iyalah. Terus lebih mikir kayak ini yang dibawa tuh nyawa orang lain gitu. Takutnya Rudi pribadi kayak ntar kalau udah pas sampai atas kita nggak bisa ngelola mereka, nggak bisa ngejaga mereka. Kan kondisi cuaca di gunung kan Kakak tahu sendiri kan. Iya. Aku selalu berpikir bahwa nanti kalau begini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Ya udahlah, mending nyari uangnya di tempat yang lain aja. Padahal banyak banget teman-teman nyaranin mending diterusin. Iya, soalnya sudah jalan, hitungannya kan sudah ada rekam jejak sebelumnya lah ya, dan itu berhasil gitu. Cuman ya itu tadi kayak
nggak berani, soalnya yang dibawa itu bukan cuman uang atau apa, tapi nyawa gitu. Iya, nyawa orang banyak lagi. Mungkin kalau pas lagi normal, kalau pendakinya sukses lancar, alhamdulillah gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu. Kayak di Lawu itu badai ya bahasannya. Kan banyak juga open trip yang kadang ngebawa kabur uang peserta, nggak tanggung jawab sama peserta. Itu banyak banget di kasus-kasus kayak gitu. Terus aku mikir, kalau aku nanti sampai kayak gini, kan kita nggak ada yang tahu namanya manusia tempatnya kilap kan. Kalau aku sampai kayak gini, apa nggak rusak nanti namanya? Iyalah. Mending udah nyari yang lain aja lah, yang masih bisa jadi tempat buat nyari rezeki. Akhirnya nerusin yang rental sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi niatnya dari rental mau nyabang ke open trip, tapi balik lagi ke rental. Kalau untuk konten, dari kapan mulai ngonten? Kalau mulai ngontennya sendiri ya Kak, kalau mulai ngonten sendiri dari 2014 kalau nggak salah ini. 14, pirang tahun nih Kurek. Sudah banget. Lama banget. Sebelum buka rental. Sebelum buka rental? Sebelum buka rental, tapi bukan konten gunung, konten komedi. Kalau Kakak dulu pernah ingat di Instagram tuh ada namanya Indofitgram, Indonesia Video Instagram. Itu jadi dulu kan Instagram tuh cuma fitur foto aja. Terus akhirnya dia nongolin fitur video tapi cuma 15 detik. Kalau sekarang kan video tuh udah bisa 1 menit. Iya, ada reels juga. Nah, dulu tuh orang tuh udah benar-benar harus muter kepala banget. Gimana caranya video 15 detik itu harus lucu. 15 detik itu harus benar-benar lucu. Nah, alhamdulillahnya kan dari Indofitgram itu setiap kota bikin namanya komunitas. Gitu. Di Solo tuh ada namanya Solo Fitgram. Jadi semua yang masuk di situ, semua yang masuk di wadah komunitas itu otomatis seneng komedi biasanya. Seneng komedi, yang kedua pasti seneng konten. Nah, tapi kan ada yang seneng konten tapi nggak seneng komedi. Akhirnya kita nyari kesibukan lain, maksudnya kesibukan lain. Oh, kamu bisanya apa? Oh, ternyata yang ini tuh powernya di masak. Yang ini tuh powernya di suara. Jadi setiap orang ini mempunyai keunikan masing-masing. Jadi dari komunitas itu kita bagi 3 bagian. Ada yang senang komedi, ada yang senang musik, ada yang senang masak. Nah, dari mulai itulah senang konten sampai akhirnya dibawa lari ke gunung. Tapi kalau naik gunung sendiri sudah dari kapan? Naik gunung sama ngontennya sudah lebih dulu, suka yang mana? Seneng kontennya dulu. Oh ya? Seneng kontennya dulu baru naik gunung. Seingat aku pribadi gitu. Ngonten dulu malahan ya? Ngonten dulu baru. Padahal zaman dulu kan ngonten itu kayak suatu hal yang ngapain sih? Kayak cuma buat happy-happy biasa kan kalau dulu. Cuma buat seneng-seneng aja. Ngonten dulu baru gunung. Iya. Naik gunung itu bikin komedi di atas gunung gitu. Nah, kalau yang naik gunung pertama bikin video tuh cuman seneng-seneng aja sih. Misal sampai gunung tuh joget-joget. Sampai gunung tuh kalau orang lain bikin video sinematik, bikin video yang nggak jelas lah, yang jungkir balik lah, yang pokoknya macam-macam. Sampai akhirnya nemu satu nice yang menurut aku tuh kayak, wah ini kayaknya powerful banget nih buat ngangkat. Yang itu namanya joget cesar gitu. Sama kayak yang untuk open trip. Hampir sama. Nah itu karena nontonnya kan kalau cesar itu kan dia jogetnya di TV. Iya. Nah pas ngeliat joget cesar itu kayak, ini kalau aku bawa ke gunung kayaknya viral deh. Kayaknya ya masihnya. Dulu tuh aku sempat punya pikiran kayak, aku harus ke Seven Summit Indonesia dan joget di semua gunung ini. Niatnya. Tapi realisasinya gimana? Cuma bisa ke Rinjani doang. Salah satu lah ya dari 7, nggak apa-apa. Lumayan. Tapi beneran jadi joget di sana? Jadi di joget cesar ini pas sampai puncak tuh sekitar jam 8 pagi, foto-foto sebentar. Kan banyak banget tuh Kak. Kan kita harus gantian. Pelangnya itu kan cuma ada 2. Kita harus gantian. Nah pas gantian ini, pelangnya kan saya minta, Mas boleh minta pelangnya gitu. Pegang lah pelang, minta tolong videoin temen. Ditaruh begini, bawain musik, joget-joget gak jelas sih. Joget-jogetnya sampai gini-gini lah intinya. Nah itu tuh diliatin sama semua orang. Iya, maksudnya semua kan otomatis mereka lagi ngantri ya, lagi nungguin pelangnya nih, dan fokusnya mereka ke situ. Oke, ke pelang. Dan tiba-tiba ada orang joget di deket pelang.
Dan itu di belakangnya jurang loh. Yang waktu itu orang jatuh itu di situ itu ya. Bener banget. Jadi ini pelang belakangnya jurang. Nah, makanya pada saat itu pas bikin konten itu mikir kayak kalau sekarang dilihatnya ya, ini kalau jatuh ke jurang gimana? Iya. Ada belakangnya jurang. Kalau dulu mungkin orang-orang masih agak awam ya. Kalau sekarang kan sudah ini wah. Tapi akhirnya joget itu yang bisa bikin viral juga sih. Yang di situ itu. Karena beda dari yang lain. Jadi beberapa orang kan ada yang kita kenal di puncak itu. Waktu di puncak tuh kayaknya judes banget. Ngeliat tuh kayak apaan sih tuh orang gitu ya. Nah pas sampai bawah video itu di-post dan di-repost sama beberapa akun Instagram, ini langsung kayak, wah ini masnya yang ketemu di puncak ya. Langsung sebaik gitu. Sih saya ingat banget tuh. Padahal pas di atas ketemunya, ngapain sih? Gitu banget gitu. Pas viral, ya kan numpang nama sekalian. Oh iya, aku sudah pernah ketemu dia gitu. Tapi kalau aku lihat sekarang konten-kontennya ya memang masih ada berbau komedi ya, cuman fokusnya lebih ke edukasi ya sekarang. Jadi kalau sekarang fokusnya lebih ke arah edukasi karena ngelihat semakin kesini tuh orang naik gunung tuh bukan nggak boleh naik gunung buat seneng-seneng ya kayak, tapi lebih kayak kamu tuh mau naik gunung paling nggak kamu punya ilmu-ilmu dasarnya. Iya sih. Kadang itu karena naik gunung sudah jadi terlalu mainstream, jadi orang-orang anggap biasa sih. Iya. Padahal kalau sekarang kita mau cari informasi apapun, misal apa itu hipotermia, bagaimana cara menangani hipotermia, kalau nyasar kita harus gimana, itu kan udah ada semua bertebaran di internet. Tapi kok masih ada beberapa, maaf nih ya, di luar kondisi cuaca dan apapun, masih banyak yang hilang. Kadang ada yang kedinginan hipotermia dan menyebabkan meninggal, kayak yang kasus terakhir kemarin di Gunung Slamet kalau nggak salah. Iya. Padahal kalau dipikir lebih jauh, maaf, mereka kan mapala, otomatis kebanyakan mapala itu dikasih ilmu-ilmu dasar pastinya. Nah, yang saya pikir pribadi, mapala aja yang udah dikasih ilmu dasar, mereka aja bisa sampai lewat, apalagi orang biasa. Nah, maka dari situ terus udahlah coba bikin konten edukasi, bismillah kayak gitu aja. Dan ada komedinya ya, jangan lupa ya. Pasti tetap ada. Jadi dari 7 konten satu hari lah komedi banget. Ya. Tetap ada komedinya. Berarti salah satunya ya itu adalah bentuk simpati gitu ya. Karena ya itu tadi, soalnya kan nyawa tuh nggak ada cadangannya. Iya sih. Kadang kalau ngebaca berita pendaki nyasar, pendaki meninggal, yang ada di pikiran saya tuh sering banget tanya ke teman-teman, orang yang nyasar di gunung, mereka itu ngelakuin apa ya? Di luar di luar maksudnya tentang mereka menyepelekan adat istiadat lokal atau apa, pasti mereka melakukan sesuatu yang itu harusnya nggak mereka lakukan. Biasanya kalau yang perlu dipelajari selama mendaki, orang nyasar biasanya satu, dia pasti terpisah dari rombongan. Iya. Pasti. Kalau orang masih satu tim sama rombongannya, itu kemungkinan besar nyasar kecil loh. Bukan nggak nyasar loh ya, tapi kecil. Walaupun nyasar pun nyasar satu rombongan. Walaupun nyasar pun kan masih ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol, bisa ada yang diajak diskusi. Nah kalau mereka hilangnya sendirian, itu aku yang pikir tuh kayak mereka tuh hilangnya kenapa gitu. Kok bisa mencar gitu. Padahal teman-temannya aja enggak. Nah gitu. Iya sih. Iya sih kalau dipikir. Dan kebanyakan orang nyasar itu mereka nggak sadar kalau dirinya nyasar. Oh iya? Kebanyakan nggak sadar. Itu Rudy alamin ketika naik Gunung Slamet lewat jalur Bambangan. Pernah nyasar berarti? Alhamdulillah. Jadi dari turun, kan kalau kakak lewat Permadi kan turun dari puncak otomatis kan nggak ada vegetasi, batu semua kan. Itu apalagi ketambah kabut. Iya. Nah, ketambah kabut. Nah, kalau di pos Bambangan itu jalur pos 9 itu ada kayak pelang besi. Kalau kakak ingat, kalau kakak tahu. Kalau di Permadi batasnya apa yang di vegetasi? Kayaknya ada pelangnya juga sih. Ada pelangnya, pos 5 terakhir itu. Di pos kalau di Bambangan itu pos 9 kalau nggak salah ingat. Itu harusnya pas kita turun itu ketemu pelangnya.
Itu nggak ketemu sama sekali. Tapi kita jalan tuh masih di tempat posisi yang sama. Kita naik berlima, cowok 3, cewek 2. Akhirnya kan udur-uduran. Iya. Ini tuh pelangnya udah lewat. Aku bilang tuh pelangnya udah lewat. Soalnya kabut ya. Temenku bilang pelangnya belum lewat. Temanku udah pernah naik kesini dulu. Kita kan bilang, nggak mungkin ini pelangnya udah lewat. Nah, akhirnya diskusi-diskusi, diem akhirnya kita. Nah, ini yang banyak harus pendaki tahu ketika kita udah ragu ngambil jalan lah atau apapun, ketika kita ngerasa udah nyasar, itu yang pertama kali harus dilakuin berhenti. Yang pertama itu berhenti, udah berhenti aja, duduk dulu, nggak usah ngelakuin apa-apa. Kok gitu? Karena kalau kita ngambil keputusan pada saat itu tuh rancu, keputusannya tuh nggak bakal bener pokoknya intinya. Tapi kalau kita diem, maksudnya entah diem 5 menit atau berapa, kita kan bisa ngelola pikiran. Oh, ini tuh bener nggak ya gitu ya? Ini tuh jalurnya yang udah dilewatin belum ya? Oh, misal kita udah paham, oh ternyata kita nyasar, apa yang harus kita lakuin ya? Nah, ini pentingnya yang namanya stop itu tadi. Stop Keep itu, calm. Stop itu singkatannya kalau nggak salah ingat, aku pernah baca tuh S-nya tuh stop, thinking, O-nya tuh observasi, melihat keadaan sekitar, mana jalur yang bisa dilewatin. P-nya aku lupa. Intinya kalau pendakinya yang harus mereka lakukan adalah 1, stop. Ini di Google tuh udah banyak banget ilmunya, ilmu stopping. Cuman stop ini doang. Udah yang penting berhenti dulu gitu ya. Tenangin dulu, jangan panik gitu kan. Pokoknya jangan panik. Nah, pada akhirnya ketika udah itu kan diskusi, kita rewel kan. Temenku yang bertiga akhirnya tetap stuck di situ. Aku sama temen 2 yang lain cari jalan lain. Coba turun ke bawah. Ngelihat pokoknya kan kalau dari puncak itu arah ke Plang itu kiri. Nah, kita tuh udah nyerong terlalu kanan. Nah, kan kalau kontur gunung tuh kita melenceng sedikit aja ke kanan, itu semakin turun semakin jauh. Iya. Kalau kontur gunung. Apalagi dari puncak kan. Apalagi dari puncak selamat itu. Akhirnya kita turun, nemuin kayak bisa dibilang jalur tikus. Ya jalur tikus. Yang pasti itu bukan jalur buat lewat orang. Jalurnya tuh kecil banget, paling segini. Akhirnya kita lewatin, saya lewatin dulu berdua. Dan ternyata pas lewatin itu ketemunya pos 8 atau pos berapa gitu, di bawahnya pos 9. Itu bayangin kalau seandainya saat itu elan dan tetap turun, itu nggak tahu kemana. Untung itu berhenti dulu ya. Alhamdulillah. Padahal itu cuma naik berlima. Dua-duanya 3 cowok, 2 cewek, dan botol air minum tuh cuma bawa 2, tinggal setengah. Itu tuh itu pengalaman yang menurut aku pribadi berharga banget. Yang pada akhirnya dari pengalaman tersebut, pengalaman dari Gunung Selamat itu aku bawalah ke Gunung Rinjani. Di Gunung Rinjani ini ada pengalaman lagi juga, hampir sama kayak nyasar ini tadi, tapi bukan nyasar. Hampir nyasar? Bisa dibilang hampir nyasar karena nggak tahu jalur. Ada petanya nggak sih itu tuh? Ada kan pastinya. Kalau pada saat itu tahun 2018 jalur Torian itu masih ilegal. Pendaki ilegal ternyata. Bisa dibilang gitu. Pada saat itu masih ilegal. Cuman banyak banget orang yang turun naik Rinjani itu lewat Torian karena indahnya itu bukan main. Iya, besok-besok kita coba kesana ya. Itu indahnya bukan main. Dan kebanyakan orang turun lewat Torian selain indah, mereka juga ngindarin jalur Senaru. Karena jalur Senaru tuh dia harus naik dulu sekitar 4-5 jam. Harus trekking naik dulu. Kan kita turun dari puncak, turun dari Pelawangan Sembadun ke Sedara Anak itu sekitar 4 jam 5 jam. Turunnya. Itu ya? mau naik ke Senaru, kalau pas mau pulang lewat Senaru itu juga sama 4-5 jam, bahkan bisa lebih. Makanya kok turunnya lewat Torian. Mendingan milih turun lagi ya. Nah, ketika turun lewat Torian itu ada salah satu pendaki Lombok bilang, turun lewat Torian aja mas, 6 jam. Dia bilang aja 6 jam. Sebagai orang yang nggak tahu jalur gitu kan, yang udah capek banget ya kan, ya udahlah turun lewat Torian aja. Oh kayak 6 jam kok enak banget gitu. Meskipun pada saat itu nggak tahu ya, cuman pikirannya ada, wah 6 jam nih. Pokoknya 6-8 jam sekitar. Akhirnya turunlah sama mereka sekitar jam 10 pagi. 10 pagi itu baru turun dari Segara Anak, rombongan 18 atau 20 orang, 18 sih kalau salah. 18 ini terbagi dari 3 kelompok. Yang satu tuh orang Lombok,
campur sama orang lain. Yang 2 ini orang Jogja, yang 2 ini aku dan temen. Nah, ketika udah pisah di mana itu? Pokoknya di daerah mata air panas tapi yang bawah, yang ada kalinya. Nggak tahu. Pokoknya di situ kita udah pisah. Yang rombongan banyak ini yang tahu jalan itu udah pisah duluan. Kenapa mereka pisah? Karena kita jalannya lama. Jadi kan akhirnya kita berempat bareng. Yang orang Solo sama temanku berdua ini kita bareng. Pada akhirnya kita juga pisah. Karena yang 2 ini ternyata jalannya lama banget. Padahal saat itu kondisi itu udah mau masuk maghrib. Wih. Dan ada petuah dari beberapa orang Lombok, porternya lah ini ya, jangan masuk hutan Torian kalau udah maghrib. Pesannya sih begitu. Tapi kan yang ada di pikiran saya pribadi sama teman, cuma 6 jam kok, nyampe. 6 jam itu dimulai dari jam 10 deh. Iya. Pas mau masuk hutan itu sekitar jam 4. Berarti kan cuma kurang sedikit lagi kalau kalkulasi. Ternyata pas baru mau masuk hutan itu baru dimulai gitu. Udah diingetin sama porter Lombok, makan di sini dulu aja. Dilanjutin besok, nggak nyampe mas. Jadi kan sampai bawah tuh malam. Tapi tetap lanjut jalan. Tetap aja jalan. Akhirnya karena yang 2 ini jalannya lama, aku jalan dengan temen. Jalan dengan temen berdua. Padahal sudah mau masuk maghrib ya itu? Itu udah maghrib. Udah maghrib. Kenapa malah kita berani pisah? Karena kan ini bukan rombongan kita kan. Iya. Cuman kan cuma ini doang gitu. Cuman kan daripada serem kan. Karena ini tuh jalannya lama banget. Yang ada di pikiran gue sama temen gue, logistik udah habis, gak punya apa-apa. Air sih ada di mata air berapa gitu, di pos itu masih ada mata air. Cuman udah gak punya logistik. Sama sekali udah gak ada, udah habis kesegaraan. Udah masuk, akhirnya kalau di Torian tuh ada pohon gede banget, itu pohonnya nggak bisa dipeluk. Itu baru mulai masuk di situ sekitar 5:30 kalau nggak salah. Nah 5:30 itu perjalanan. Ini pokoknya yang gue udah jauh banget. Aku jalan sama masuk hutan cuman berdua ya posisinya. Cuman berdua. Nah jeleknya aku dan temanku ini adalah nggak bawa lampu cadangan. Dan baterainya habis. Baterai habis, center HP itu tinggal 1. Cuma center HP-nya temanku. Kita jalan barengan gini. Nah, di hutan itu yang paling bahaya kalau malam adalah hewan liar. Apalagi hutannya itu masih rapat. Oh, soalnya masih ilegal juga ya waktu itu ya. Pada saat itu masih legal. Kalau sekarang alhamdulillah udah legal Torian. Nah, ketika masuk hutan ini, temanku di depan, aku di belakang. Aku tuh bawa pisau kecil banget, paling segini lah. Pisau-pisau kayak pisau rainbow tapi pisau gunung. Ini aku bawa buat siap-siap begini. Jadi aku jalan tuh sambil begini, kan dia nyenterin di depan. Aku semua sambil begini, karena ada pikiran tuh, ini kalau nggak ada macan, ada monyet, atau pokoknya ada hewan apa aja lah gitu. Nah, ketika jalan tuh temanku selalu bilang, aku capek, break dulu ya, gak bisa jalan terus. Aku capek, break dulu ya, nggak ada break, pokoknya jalan terus. Aku juga capek kerja juga. Pada saat itu aku mikir capek, tapi yang aku pikirin, kalau aku break, ntar ada kerusak hewan, gimana gitu. Iya sih. Pada saat itu mikir horor sih cuman lebih takut hewannya daripada horor. Cuman emang benar-benar itu seingatku pribadi tuh cahaya bulan tuh kayak nggak masuk. Saking rapatnya. Saking rapatnya. Jadi cahaya itu cuma dari lampu HP ini. Jadi itu benar-benar jalan tetap kita satu tim begini. Dia sempat bilang aku tak di belakang aja, nggak bisa pokoknya kamu jalan dulu. Aku tak ninggurimu sambil pegang pisau begini. Kayak mau nodong orang gak sih? Sambil pegang pisau begini. Kadang tapi kita di jalan nggak bercanda. Bercanda. Kok naik harimau piye? Nah aku coklat harimau. Ya apa pun aku tak main jalan tulung sih. Masih sempat ya. Emang ini ilmu yang harus dipelajari soalnya Kak. Jadi ketika ada sesuatu hal di gunung apapun itu yang harus kita tolong diri kita sendiri dulu. Ini sama kalau kayak kakak naik pesawat. Misal ada bahaya, kalau oksigen itu kan yang harus dipakai ke orang tuanya dulu, baru ke anaknya. Sama ketika di gunung juga. Misal itu pertolongan itu nggak bisa kita lakuin sendiri, yang bisa kita lakuin itu nyelamatin diri kita sendiri. Ini kalau menurut aku pribadi ya. Tapi egois nggak sih? Itu enggak, karena kita minta tolong gitu. Tapi pada saat itu buat bahan bercandaan. Oh iya aku paham. Pada saat itu, ya aku pun tak naik basecamp tak jalan tolong warga. Cuma buat ngairin suasana. Iya. Itu kita jalan berdua tuh lama banget,
hampir 4 jam kalau nggak salah. Dan baterainya aman ya? Alhamdulillah baterainya masih ada. Satu-satunya itu dari HP. Kayak menolong banget itu HP-nya. Sampai sekarang masih ada nggak HP-nya? HP-nya bisa. Oh, senternya menolong banget itu. Itu benar-benar kalau nggak ada senter itu kita juga nggak tahu gimana. Soalnya itu jalannya itu kayaknya naik turun sampai akhirnya ketika kita udah naik, wah ini kayaknya udah sampai nih, ternyata belum. Udah naik turun sampai nih, ternyata belum. Tapi kelihatan punya jalur. Oh ini jalur buat jalan, kelihatan kan? Kalau pada saat itu kelihatan. Maksudnya jalurnya jelas itu loh. Tapi kan kita nggak tahu ini jalur benar atau emang jalur dari alam gitu. Iya sih. Nah yang dipikirin pada saat itu, aduh ntar kalau nyasar gimana, nih ada hewan gimana. Itu udah ada sempat pikiran gitu. Aduh kayaknya soto enak banget. Kayak rumah enak gitu kasurnya gitu. Kita berdua di jalan itu pikirannya itu, wong tuaku piye ya? Karena emang udah bener-bener frustasi. Kalau orang udah pernah masuk hutan Torian, masuknya cuma berdua loh, nggak rame-rame. Itu pasti frustasi. Dan malam. Karena udah capek, logistik nggak ada, kan pikirannya udah semua awal. Nah, ilmu yang dari selamat itu aku pakai di sini. Aku nggak akan mau ninggalin temanku ini, meskipun dia capek apapun. Kan makanya dia bilang break dulu, nggak ada break karena risiko ketika break itu lebih besar daripada kalau lanjut. Risiko break itu bisa ada ular, pokoknya bisa ada hewan-hewan, wah pokoknya pikirannya udah rancu lah itu. Jalan terus dia pindah ke belakang nggak aku kasih, karena kalau dia pindah ke belakang otomatis aku nggak peduli biasanya, otomatis aku bakal jalan terus. Oh iya, padahal dia sudah berkali-kali minta break. Nah, kalau udah jalan terus, akhirnya aku jalan terus terpisah. Nah, ini bakal bisa nyasar. Maka palingnya satu rombongan itu harus tetap sama-sama terus. Kecuali emang ada urgensi pertolongan yang harus diakui. Kalau nggak ada, pokoknya itu harus tetap sama-sama terus. Cuma kayaknya susah sih, Kak. Soalnya kan ketika kita naik gunung yang dilawan ego. Iya, betul. Benar-benar. Pokoknya aku harus sampai puncak, bodo amat teman-teman mau gimana. Iya, nanti dia juga sampai kan kayak gitu. Nanti dia juga sampai, bener banget kata ini. Padahal nggak tahu nyampe mana, nggak tahu temannya kenapa di sana. Iya sih. Mungkin pesan yang bisa berbagi kasih tahu yang lain, jangan pernah ninggalin rombongan. Kalau mau ninggalin rombongan itu harus dibagi dua. Misal 8 orang harus dibagi 4. Paling nggak masih tetap ada gorengannya. Nah, lagi dari perjalanan itu kita masih jalan terus, pokoknya itu nggak ada berhentinya tajam. Itu perjalanan terlama, soalnya datar ya. Datar. Cuma dia naik cuma sebentar lah, pokoknya nggak terlalu tinggi. Itu jalan mungkin kalau naik gunung 4 jam itu kan jarak tempuhnya pendek. Iya. Kalau datar panjang banget ya. Pokoknya pas masuk hutan itu maghrib sampai ketemu warga itu sekitar jam 10. Nah, wow. Jam 10 malam. 4 jam. Itu lama banget. Full ya, jalan terus ya. Gak ada break sama sekali. Itu benar-benar pengalaman yang menurut aku masih pembelajaran banget lah. Pas jalan-jalan, temanku ini kan orang daerah Jumantono, daerah Karangnya, dia punya kebun kan. Dia bilang, apa gitu? Terus kebun jagung gitu. Terus mau pada kebun jagung gitu. Kan aku nggak tahu apa, bisa ada warga tuh, masa dong. Jadi habis turun, kita kali ada kebun jagung, naik begini, itu ketemu tukang-tukang ojek. Itu salah satu sifat bersyukurku ketika ketemu manusia. Itu benar-benar kayak ketemu manusia, itu baru pertama kali ketemu manusia, kayak ya Allah ketemu manusia gitu loh. Kayak rasanya lega banget gitu ya. Ya Allah ketemu manusia, ya Allah gitu. Alhamdulillah hasil nyasar gitu. Bener, pikiran gue di saat itu udah bener-bener plong, bener-bener seneng banget pas ketemu bapak-bapak ojek itu. Ojeknya stay sampai malam ya? Mungkin karena emang terbiasa nungguin yang daki-daki dari Torian itu tadi sih. Itu ada sekitar 4 atau 6 bapak ojek itu. Ditanyain, Mas kok sampai malam? Iya Pak, soalnya nggak ada lagi teman yang turun. Bukan nggak ada lagi, barengan sama pendaki yang sebelumnya. Terus kan ditanya, temannya masih ada di belakang, masih ada 2 Pak. Kayaknya jaraknya nggak terlalu jauh. Akhirnya kita nunggu dari situ. Akhirnya mereka datang. Pokoknya mereka tuh di jalan teriak-teriakan terus, manggil gitu. Jadi posisinya tuh yang aku sama temenku takut, dia sama temennya juga takut. Tapi waktu di dalam hutan kenapa kalian nggak saling denger ya? Nah,
Jadi kalau pas di dalam hutan itu kita kan pisahnya agak lumayan lama kan. Jadi kan yang rombongan ini perempuan sama laki-laki. Dia tuh jalannya kalau menurutku pribadi lama. Nah lucunya ketika kita udah tinggal, maksudnya sama-sama berdua, dia jalannya jadi cepat. Ini ada teman cowoknya pas dia tadi nge-stream. Iya soalnya sudah gak ada teman lagi. Jadi kayak aduh ayo cepet Theo gitu. Mikir Mbak Sari melebutan wayu lalala apa yang mau. Ya dia juga takut. Mungkin takut itu saya juga. Iya, sampai base camp itu, nah jarak dari tukang ojek itu ke base camp itu masih jauh, masih setengah jam atau 1 jam pokoknya kalau jalan. Hari kita naik ojek lah supaya mempersingkat waktu dan sudah capek banget soalnya. Ya satu capek banget, dua takut nggak seru. Soalnya itu masih di perkebunan warga pas ada tukang ojek itu. Jadi dari asal mula konten-konten gunung itu tuh juga dasarnya dari pengalaman juga ya? Iya dari pengalaman pribadi ya. Wah aku tuh pernah ngerasain ini, oh aku bikin begini deh. Biar ini nih teman-teman besok nggak sampai kejadian kayak gini kayak gitu. Tapi kalau konten itu ada jadwalnya nggak sih Om? Kayak modelnya seminggu harus berapa konten gitu? Kalau dari aku pribadi sebisa mungkin kalau di Instagram untuk saat ini sih. 1 hari 1 konten. 1 hari 1 konten? Sebisa mungkin. Jadi jauh-jauh sebelum bikin konten itu udah nyiapin jadwal lah. Oke. Misal hari ini seminggu sebelumnya, misal bulan depan udah masuk tanggal 1. Seminggu sebelumnya udah mikir hari ini harus nyiapin ide sekitar 30. 30 ide. Kalau sekarang sih nyari ide tuh dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Tapi kalau menurut aku pribadi yang udah sering konten, itu hitungannya sih gampang. Kayaknya itu orang bisa ngonten itu tuh karena dia mengkonsumsi konten-konten orang lain, ya gak sih Mas? Bisa jadi begitu. Contoh konten kemarin, aku nonton kontennya Jabin. Konten Jabin, ini kok berani banget jadi gunung begini ya? Apa nggak disamperin setan gitu? Nah dari kontennya Jabin itu, aku adaptasi, aku ATM, aku bikin konten sendiri. Dari pelajaran di Jabin. Cuma bikin di IG itu nggak nyampe 1 menit kalau nggak salah. Di repost Jabin malah. Di story, dan itu viral hampir 118.000 yang nonton. Wow. Itu ya dari itu tadi dari konten orang lain juga bisa amati, tiru, modifikasi. Iya si ATM ya. Jadi sebelum bulan masuk sudah ada ide semua 30 itu. 30 konten. Nyari ide itu nggak gampang loh Om. Kalau sekarang ada yang terbaru ada yang namanya ChatGPT. Itu artificial intelligence itu menurut aku membantu banget buat orang-orang yang sedang bikin konten. Karena kita tinggal ketik misal kita masuk websitenya, terus kita ketik tolong buatkan referensi 30 konten pendaki pemula. Nanti dia jabarin tuh, yang pertama pendaki hipotermia, terus yang kedua pendaki tuh butuh bawa apa aja sih gitu, terus apa yang harus dilakukan pendaki, jadi tuh udah ada jawaban banget. Nah kita tinggal ngerekap lagi, terus dimasukin lagi di channel. Ini kalau menurut aku pribadi ya, cuma nggak tahu yang lain yang seneng itu konten itu. Oke, kalau untuk yang komentar negatif, kan sampean ini konten kreator, otomatis sering muncul di media sosial dan lain-lain. Banyak netizen gitu kan. Ada yang pernah ngasih komentar negatif apa enggak? Kalau seingatku pribadi, komentar negatif tuh ya yang waktu di Joget Cesar tuh ada. Tuh ada yang komentar, naik gunung kok joget-joget gitu. Tuh belakangnya jurang, termasuk jurang gimana gitu. Sebenarnya sih itu bukan negatif, tapi lebih membenarkan komentarnya. Iya sih. Soalnya emang belakangnya jurang gitu. Cuman kan kalau aku pribadi ya itu kesenanganku gitu. Cuman tempatnya aja yang kurang pas. Betul. Nah, yang baru-baru ini Rudy pribadi kan ngupload video di Merapi. Waktu naik tahun 2015 cuman pakai celana boxer, kaos kaki bola, sendal, jaket sweater. Itu benar-benar nggak ada safety-nya banget. Itu menurutku pribadi adalah pendakian paling nggak safety, paling bisa dibilang bodoh. Oke, dan komentar negatifnya banyak? Komentar negatifnya cuma 3, tapi yang aku sematkan itu 1 yang aku pin. Kenapa malah dipin?
Karena komentarnya tuh lucu gitu. Kayak gimana? Bukan lucu sih, lebih ke arah dia tuh merendahkan tapi nggak baca captionnya dulu. Oh. Karena di caption tuh udah Rudy tulis kalau ini tuh jangan dicontoh. Oh iya. Intinya Rudy tuh ngasih tahu ke orang-orang, aku tuh pertama kali naik gunung tuh kayak begini loh. Ini tuh adalah pendakian terbodohku, pendakian yang mungkin bisa dibilang kalau nggak nyasar ya mati. Nah, orang yang komentar ini mungkin nggak baca captionnya secara detail. Jadi hampir dari 200 komentar, 3 komentar yang jelek lagi. 3 komentar jelek yang aku post ini yang satu ini. Jadi yang satu ini komentar gini. Kalau nggak salah inget nih komentarnya ini. Alah baru gitu doang. Bapakku umur 55 tahun naik Merapi bawa banner partai, tidur di antara tenda-tenda. Nah, karena aku tuh malas nanggepinnya ya kan. Ya aku bilang, "Ya Mas, terima kasih atas masukannya atau gimana, pokoknya aku balas dengan baik." Aku sematkan lah gitu. Yang balas biar orang lain. Dan bener ada yang balas. Banyak yang balas kayak langsung balas kayak bapaknya nggak baca komentar, bapaknya nggak baca caption secara detail ya. Bapaknya gini ya, bahkan ada yang nyumpahin. Terus gimana bapaknya? Wah, aku pribadi tuh kayak kok malah disumpahin ya bapaknya. Cuman masalah aku yang sudah nyematkan ya gitu. Cuman bapaknya sendiri tuh nggak mau menghapus komentarnya juga. Itu dari 200 komentar yang postingan disematkan itu ada sekitar 20 komentar. Jadi di komentar tuh pada debat sendiri. Sebagai pemilik akun ya udah ya tinggal silakan. Karena nggak apa-apa. Jadi Rudy pribadi udah ngasih tahu, kayak begini loh. Soal komentar negatif sih kalau cara aku menanganinya seperti itu. Enggak langsung maunya langsung down, langsung kayak aduh ini kenapa aku dikasih komen negatif gitu. Aduh apa aku mau berhenti saja. Aduh apa aku begini gitu. Kalau itu sih pernah dirasain pas baru-baru pertama konten. Oke. Pasti baru pertama konten kan pernah ada pikiran kayak ntar kalau ada komentar negatif gimana ya, ntar kalau ada gini gimana ya. Terus sampai akhirnya punya pemikiran kayak apa yang aku udah lakuin ini semaksimal aku dan menurutku pribadi ini enggak ngejelek-jelekin orang lain, enggak merusak orang lain, pokoknya enggak nilai orang lain lah. Nah, aku udah melakuin semaksimal aku. Perkara orang lain nilai itu seperti apa, itu kan pemikiran mereka gitu. Iya sih. Konten kayak kita ini sekarang ini bisa aja loh ada yang konten negatif, ada yang komentar negatif bisa aja komentar kayak alah itu narasumbernya baru naik gunung 1-2 aja bisa aja itu loh hostnya ngapain sih ganti aja hostnya gitu, alay banget sih hostnya. Ada banyak. Dan bisa jadi mereka walaupun gak nulis tapi mereka berpikir kayak gitu bisa jadi. Cuman kan kita gak bisa ngontrol pikiran orang ya. Betul sekali. Tapi kita bisa ngontrol jari-jarinya sendiri. Jangan asal komen gitu. Betul sekali. Ya emang yang harus diperkuat ketika mau konten adalah ini tadi, harus bisa nerima komentar negatif. Karena kalau gak bisa itu bakal langsung berhenti. Pasti. Misal kita udah bikin konten sebagus mungkin gini terus ada yang komen alah kontennya jelek, itu biru sebelah ya, apaan konten gak jelas gitu. Sama kayak ketika aku ngerubah dari komedi ke edukasi, ini kan pasti ada orang beberapa yang bilang ini orang biasanya parboy kok tiba-tiba edukasi apa punya ilmu pasti kan begitu. Ada pasti yang berpikiran seperti itu. Cuman kalau aku pribadi mikir aku ngelakuin ini buat kebaikan, biar kalau ada orang minimal 1 orang aja, aku nggak butuh banyak-banyak Kak. 1 orang aja bilang kayak, Mas terima kasih banyak ya, udah nyaranin ini. Mas terima kasih berkat kontennya ini aku jadi begini. 1 orang aja, udah baca 1 orang kayak gini tuh udah kayak, oh ya Allah aku tuh bermanfaat gitu. Aku tuh bisa. Walaupun cuma 1 orang, nah pada akhirnya seiring aku baru bikin konten edukasi tuh 20 kan kalau nggak salah. 20 konten edukasi. Berarti 20 itu dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan, berarti 20 konten. Per hari? 1 hari 1. Baru-barusan berarti ya Mas ya? Baru aja, belum lama ini. Dan yang viral itu tadi yang Merapi, di situ juga banyak yang sering-sering juga. Ternyata yang naik gunung kayak aku begini, yang bodoh itu bukan cuma aku. Ternyata banyak pendaki lain yang melakukan seperti itu. Itu ada di komentarnya. Dan mereka merasa kalau mereka juga bodoh saat itu. Iya, pada saat itu. Dan akhirnya mereka mengambil pengalaman dari hal tersebut. Iyalah.
tanpa pengalaman kita nggak bisa ngomong kayak gini. Bener banget. Ini buat ngomong di depan kamera gini kayak susah loh sebenarnya kan. Iya sih, ini aku juga latihan dulu tahu 7 hari 7 malam, alay banget. Ya, maksudnya tetap mau ngomong kayak gini, aku ngomong sama Om Budi kayak gini aja juga tetap aku butuh prepare sebelumnya. Emang gak ada yang langsung instan, langsung saknyet ke ono bro. Iya bener banget. Kalau untuk konten sendiri punya tim gak? Semua masih dikerjain sama Cio. Chief Everything Officer, jadi semua dikerjain sendiri. Oh ya? Iya. Sampai editing juga? Semua. Dari mulai bikin naskah, dari mulai video, edit, posting, ngeriset caption dan hashtag itu semuanya sendiri. Tapi dari Om Budi sendiri ngerasa maksudnya seneng gak sih dengan passion jadi content creator sekarang? Kalau untuk aku pribadi, untuk saat ini sih bukan keseneng, tapi lebih ke arah kayak prihatin dengan banyaknya korban-korban yang udah ada gitu. Kalau dulu pas bikin konten joget itu seneng banget, bukan main itu. Cuman kalau sekarang lebih ke arah kayak, oh aku punya ilmu ini, aku bisa belajar ini, coba deh aku bagiin gitu. Barangkali bermanfaat. Kan di agama Islam juga ada bahwa bagilah ilmu walau satu ayat kalau nggak salah. Yeah. Nah, aku coba menerapkan itu di kehidupan pribadi. Walaupun gak mudah ya. Walaupun itu juga belajar hasil dari Google, tapi kan kita belajar juga. Iya sih. Sudah berapa tahun berarti konten? Konten kalau yang di gunung berarti 5 lah kurang lebih. 5 tahun fokus untuk konten gunung ya. Tapi nggak fokus juga sih kan, sebelumnya waktu bikin konten gunung itu kan naik gunungnya jarang. Kan cuman baru bisa bikin konten ketika di gunung joget-joget itu. Jadi paling kalau naik gunung tuh cuma dapat 2-3 konten dari hasil joget-joget itu. Tapi kalau sekarang insya Allah bisa 1 hari 1. Karena materinya kan udah ada di Google, tinggal dibikin sendiri. Tinggal dibuat dalam bentuk storytelling kalau pribadi. Oh gitu. Jadi bercerita. lebih ke kita yang menceritakan ya. Bercerita. Misal pendaki itu harus bawa apa aja sih gitu. Misal apa sih fungsinya kantong plastik? Padahal dengan kantong plastik aja pendaki itu bisa selamat di. Iya, buat kaos kaki. Buat SB, buat pakaian. Kalau supaya nggak basah. Aku biasanya buat kaos kaki sih. Soalnya kalau di gunung kan dingin banget kakinya. Dingin banget bukan main. Aku pernah double 6 kaos kaki yang tebel banget. 6. Tapi sampai kakinya tuh nggak bisa nafas. Terus akhirnya ada teman yang ngomong, jangan pakai kaos kaki segitu banyaknya. Tapi cobalah pakai plastik. Jadi kaos kaki terus kamu kasih plastik, kaos kaki lagi anget deh. Tak coba beneran anget. Iya beneran. Soalnya di gunung itu kalau kakak ngerasain hawa gunung itu dibawa bukan kayak air hujan. Kalau air hujan dia kan kena langsung, otomatis kan dingin. Tapi kalau dari gunung tuh kalau sepengalaman aku pribadi belajar itu dari angin. Nah plastik ini bisa buat nahan angin. Iya sih, memang bener anget sih. Bener-bener anget. Malah bisa berkeringat kan. Oh kalau aku enggak sih. Kalau kantong kaos kaki dikasih plastik itu malah bisa berkeringat. Kalau enggak yang ini, yang bukan SPC, apa namanya? Thermal. Nah itu dipotong-potong, bisa dibuat bungkus kaki. Itu juga anget itu. Oh itu aku belum pernah coba. Enak itu anget. Mungkin nanti buat coba. Iya. Ilmu baru ini. Tapi bener anget. Tapi yang ini, yang thermal yang 20 ribuan itu loh. Murah banget, yang digelar langsung itu kan. Jangan yang mahal-mahal. Sayang. Iya, emang kalau dipotong-potong. Oke, Om. Oh, ini untuk yang paling ini deh. Kita karena sudah mau masuk ke tahap akhir closing. Aku mau dong minta tips buat aku, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang ini. Tips pendaki pemula, karena kan Om Budi ini fokus ya untuk edukasi pendaki pemula kayak apa. Nah, bisa dong langsung kasih tipsnya ke teman-teman. Kalau abis itu untuk yang konten, kan sekarang sudah media sosial bener-bener padat banget ya. Di mana-mana kita medsos kayak gitu. Nah, untuk juga teman-teman dan aku juga yang mau mulai untuk konten, kita pengen bikin konten, kita harus mulai dari mana? Untuk jadi content creator itu harus mulai dari mana kayak gitu? Berarti dari tips buat pendaki pemula dulu. Yes. Tips buat pendaki pemula yang baru mau naik gunung,
pesannya sih cuma satu, harus naik gunung dengan yang berpengalaman. Dalam artian berpengalaman ini bukan berarti orang yang naik gunungnya udah kemana-mana. Bisa jadi orang yang udah naik gunung kemana-mana, dia nggak mau belajar. Dia cuman, aku udah kesini, aku udah kesini. Tapi ketika ditanya, ini cara nanganin ini gimana? Nggak tahu. Padahal dia udah kemana, bisa jadi. Nah, berpengalaman itu dalam artian mungkin kamu harus ngajak temen yang menurut aku pribadi itu kamu srek. Meskipun dia nggak ada ilmunya nih. Serak dalam artian serak tuh, aku kalau sama ini tuh nggak bakal ditinggal. Aku apapun tuh pasti bakal sama ini. Aku pribadi dari 2015 naik gunung itu tim cuma ganti 2 kali. 2015 sampai 2018 itu naik cuma 3 orang, nggak pernah ganti. Naik sama itu terus. Nggak pernah nambah. Nggak pernah. Oh, kalau nambah pernah, cuman nggak pernah ganti gitu loh. Setiap pendakian pasti ada orang ini. Nah sampai akhirnya kan, yang satu akhirnya nikah, yang satu lagi udah malas naik gunung. Akhirnya nyari tim lagi. Nah yang ke Rinjani itu tim baru. Itu dimulai dari Gunung Lawu, Slamet sampai ke Rinjani. Karena kalau teman sependakian kita tuh udah ngertiin kita gitu loh, dia tuh pasti bakal nungguin, pasti bakal care lah, nggak mikirin egonya sendiri. Kayak, kalau aku nggak sampai puncak ya nggak apa-apa ya, yang penting temanku bisa sampai turun bawah masing-masing bareng-bareng lah gitu. Kan kalau kita naik gunung nih ya, nggak sama yang srek, itu biasanya ditinggal. Iya sih. Biasanya. Ya dengan yang berpengalaman itu juga penting. Cuman kalau ilmu sekarang kan bisa dicari di sosial media dengan gampang lah. Cuman kalau aku pribadi pesannya, naiklah dengan orang yang kamu percaya. Itu benar-benar pesen banget. Dalam artian percaya kan, kepercayaan kakak dengan ini kan beda, kepercayaan aku dengan teman kan beda. Kalau aku pribadi lebih nyaranin itu. Temen pas untuk perjalanan naik untuk pertama kali itu ya? Iya, kalau untuk yang pertama kali harus dengan yang dipercaya. Tapi juga nggak boleh ngawur, maksudnya sama-sama dipercaya. Aku belum pernah naik gunung nih, terus nggak bawa SB, nggak bawa, ya sama aja. Itu kalau yang itu mah udah masuk ke list wajib gitu. Cuman kalau teman, kalau menurutku pribadi nggak boleh ngasal. Kalau aku pribadi nggak seneng sampai sekarang yang namanya cari barengan, bukan open trip loh ya. Kalau cari barengan, itu kan kita nggak tahu teman kita tuh siapa aja. Iya, kadang juga nggak kenal. Nah, maaf, kadang kita juga nggak tahu mereka bakal ngelakuin apa di gunung ini. Kalau open trip kan udah jelas, ini ada yang bertanggung jawab, ini ada yang begini, dia yang begini. Tapi kalau cari barengan tuh kayak, menurut aku pribadi sih untuk sekarang bahaya. Karena udah banyak banget kasus-kasus ini. Kalau nggak salah ingat, terakhir itu yang naik ke Gunung Slamet, cowok sama cewek intinya, itu kenal di Facebook atau kenal di mana gitu. Akhirnya motornya dibawa lari. Aduh, sampai itu ada beritanya 2018 misalnya. Miris banget. Nah, pokoknya teman pendakian itu penting banget, dan jangan pernah nyepelein gunung. Meskipun kalian nonton konten siapapun, intinya jangan pernah nyepelein gunung. Hormatin aja lah adat istiadat yang ada. Misal kalau ke Gunung Lawu nggak boleh pakai baju hijau, ya udahlah nggak usah pakai baju hijau, kan bisa pakai baju yang lain. Emang iya? Iya, kalau ke Gunung Lawu tuh nggak boleh pakai baju hijau. Meskipun dalam segi logika, kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Karena kalau nyasar susah nyarinya, sama kayak tumbuhan. Nah, contohnya kecil seperti itu. Terus tips pendaki pemula yang lain, sering-sering belajar. Pokoknya jangan takabur kalau di gunung, jangan merasa kayak aku bisa, alam nggak bisa ditaklukkan kawan. Yeah. Mantap kata-katanya. Oke, untuk tips yang kedua, buat yang mau memulai jadi seorang content creator, bagaimana? Untuk tips jadi seorang content creator, kalau aku pribadi yang pertama harus dimulai adalah niat. Iya. Yang pertama niat, yang kedua disiplin. Mungkin konten pertama kalian bakalan nggak ada yang nonton. Ini aku ngomong realistis aja, aku nggak bakal bilang nanti konten kamu pertama tuh bagus gini nggak. Mungkin konten pertama kalian bakal nggak ada yang nonton. Konten kedua kalian mungkin bakal banyak banget yang jelek-jelekin. Apaan sih gitu. Tapi percayalah, konten ketiga, keempat itu juga banyak yang jelek-jelekin. Iya, mending terus aja ya, sampai jelek-jelekin itu capek. Sampai mereka sendiri capek gitu loh. Aku pribadi baru bisa ngerti alur bikin konten tuh udah bikin berapa ratus konten juga.
Setelah melewati ratusan konten. Dan itu bukan konten edukasi ya, konten komedi, konten ini, konten A, konten traveling. Itu baru bisa melewatin itu. Dan itu harus belajar step by step. Sekarang tuh udah enak banget, ada yang namanya CapCut. Iya. Itu aplikasi paling enak seumur hidup aku edit. VN juga enak loh. Belum pernah coba kalau VN. Jadi yang pertama harus coba lihat, yang kedua disiplin, yang ketiga carilah pembeda dari konten kreator yang lain. Ini menurut aku wajib banget. Karena kalau konten kita tuh nggak beda dari yang lain, orang lain ngapain harus nonton konten kita gitu. Ini menurut aku poin yang harus jadi nomor satu lah buat siapapun yang mau konten. Cari pembedanya gimana? Coba lihat diri kamu sendiri. Aku tuh orangnya kayak gimana ya? Apa tuh aku orangnya bijak kayak Firsa Besari? Apa aku tuh orangnya kayak Zawin kocak gitu kan? Atau mungkin kayak Wiraniagara ya, yang paling puitis gitu kan? Kita harus nyari konten menurut kita pribadi. Kalau aku pribadi awalnya emang komedi, tapi semakin kesini, aku merubah komedi jadi komedi edukasi. Terima kasih untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode kita selanjutnya. Dan tetap pantau di YouTube kita dan juga Instagram Gendaki. Bye-bye. Salam lestari dari Gendaki. See you. Jangan mau mati di gunung.